Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat serta karunia-Nya kita telah diberikan berbagai nikmat yang mana apabila kita mengukur, menghitung nikmat tersebut maka tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi. Kita menuntut ilmu agama, yang mana salah satu jalan daripada jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita mempelajari ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka dia untuk mencari ilmu agama, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Maka jalan kita, niat kita dari awal adalah untuk mencari ilmu agama, maka selama itu pula kita mendapatkan keridhaannya, mendapatkan kemudahan, menjadi sebab untuk kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Segala amalan yang telah kita lakukan hendaklah kita pelihara niat-niat kita, karena sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, mengingatkan kepada para sahabat yang mana mereka dijamin dengan surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya, as-sirq wal asghar, ar-riya." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, sesungguhnya yang paling aku takutkan yang menimpa kalian itu adalah satu hal, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirk wal asghar, adalah syirik kecil. Yang dimaksud adalah ar-riya. Riya itu adalah kita ingin menampakkan amalan kita, yang tujuannya adalah supaya manusia melihat kita, melihat amalan kita, melihat kebaikan kita, dan agar mendapatkan pujian dari manusia dan tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja mengkhawatirkan sahabat-sahabatnya tentang riya. Lalu bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ya, bahwasanya kita beramal ini seperti kita menanam kebaikan-kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali adalah seperti matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbah, adalah seperti benih ya. Jadi seperti kita berinfak di jalan Allah, kita mengharapkan pahala, itu adalah seperti sebutir biji. Anbatat sab'a sanabil, yang mana biji itu akan menumbuhkan 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulir itu akan membuahkan 100. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Allah mengumpamakan kebaikan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti menanam ya. Jadi tanaman yang sedang kita tanam yang ikhlas fisabilillah karena Allah, maka ibaratnya kita sedang menanam yang nanti kelak di hari kiamat akan kita panen. Dan setiap tanaman yang kita tanam itu kalau tidak kita rawat, tidak kita jaga, maka akan hancurlah tanaman tersebut dan kita tidak akan pernah bisa memanennya. Dan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghancurkan, menghapuskan amalan-amalan kamu yang telah kamu kerjakan bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang telah kamu berikan, yaitu infak padanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak dengan hartanya ria'an nas, yang tujuannya adalah supaya riya, supaya diketahui oleh orang lain, supaya disebut kebaikan-kebaikannya, supaya disebut sebagai orang yang mulia, yang dermawan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia tidak ingin mengharapkan kebaikan di akhirat kelak. Dia hanya menginginkan dari amalannya, infaknya tersebut, yaitu hanya pujian daripada manusia, agar manusia melihatnya sebagai orang yang mulia, yang dermawan. Famathaluhu kamathali safwanin, permisalan orang tersebut adalah seperti safwan ya, seperti batu, alaihi turabun, dan di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda, kemudian tanah itu dihempas dengan air hujan yang sangat lebat, maka fatarakahu salda, maka menjadi bersihlah bebatuan tadi tanpa bekas dari tanah-tanah tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan dia tidak mampu dan dia tidak mendapatkan apa yang telah dia lakukan, yang telah dia usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi penting bagi kita bagaimana menjaga niat kita dari amalan yang telah kita kerjakan, yang sudah ikhlas di awalnya, maka hendaklah kita jaga sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya tanaman yang sedang kita tanam itu belum kita panen kecuali nanti ketika kita sudah meninggal kelak. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Maka saya menasihati kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian agar kita menjaga niat-niat kita. Jangan sampai setelah kita mengerjakan ini dan ikhlas, kemudian di akhir, sebelum akhir hayat hidup kita, kemudian kita ceritakan, kita ungkit-ungkit ya, dan sehingganya menjadi suatu amalan yang akan dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih. Sebentar. Ya. Ada yang bawa kitabnya?
halaman ya. Kita buka Al-Mu'taqad As-Sahih. Kita kembali kepada kajian kita dengan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih. Dan kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan tentang Ahlul Bait, tentang keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insyaallah akan memasuki pembahasan tentang apa? Ada yang tahu? Tentang al-karamah. Ya. Halaman 87. Betul? 72 ya. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan memasuki pembahasan Al-Mu'taqad As-Sahih fi Karamatil Awliya. Keyakinan yang benar yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang karamah awliya, karamah para wali. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Dan keyakinan tentang adanya karamah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak boleh mengingkarinya dan begitu pula kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalamnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang pertengahan antara ifrat dan tafrid, sebagaimana sering kita katakan, antara berlebih-lebihan dan juga kita meremehkan di dalam masalah syariat ini. Al-muallif rahimahullahu taala mengatakan wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini ma tawatarat bihi an-nusus min wuqu'i karamatillahi taala li awliya'ih. Adalah mereka meyakini apa yang telah mutawatir dengan nusus baik maupun dari Al-Quran maupun Sunnah min wuku'i karamatillahi ta'ala, dari adanya karamah-karamah Allah Subhanahu wa ta'ala li awliyaih, kepada para wali-walinya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Wal waliyu indahum, beliau mengatakan, dan wali di sisi mereka, definisi daripada wali itu adalah man fa'alal ma'murati syar'iyyah, adalah mereka yang melaksanakan, yang mentaati ya ketentuan-ketentuan syar'i, wajtanaba ma ja'ati syari'atu bin nahyi anhu, dan mereka juga yang menghindari, menjauhi dirinya dari apa yang dilarang oleh syariat. Jadi sebenarnya definisinya sangat simpel sekali. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah wali Allah. Mereka yang selalu mengerjakan salat yang wajib, yang selalu menaikkan zakatnya, yang selalu berpuasa di bulan Ramadan, yang melaksanakan umrah atau haji, yang melakukan salat-salat sunnah, yang melakukan ibadah-ibadah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah waliullah. Kemudian Syekh mengatakan, membawakan dalil tentang definisi wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim, tidak pernah ada rasa takut bagi mereka, wahum la yahzanun, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Maka inilah definisi wali Allah. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau kita mentafsirkan, maka di sana ada berbagai tafsir. Yang paling utama Al-Qur'an mentafsirkan Al-Qur'an yang lainnya, ya. Surat mentafsirkan surat yang lainnya, ayat yang satu mentafsirkan ayat yang berikutnya. Maka ini tafsir yang paling utama. Jadi waliullah, sebagaimana Allah sendiri yang menafsirkan, yang menjelaskan tentang makna wali, adalah
ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi Allah telah menjelaskan definisi wali adalah mereka yang tidak pernah punya rasa takut pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih hati, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Ya, jadi wali kita artikan sebagaimana Allah sendiri yang telah mendefinisikannya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua yang dilarangnya, maka dia adalah waliullah. Ikhwani fillah banallahu wa iyyakum jami'an. Fabil imani wat taqwa takunul walayah. Maka dengan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ada padanya yaitu sifat kewalian. Dan sedangkan yang dimaksud dengan al-karamah, beliau menjelaskan, wal karamatu amrun khariqun lil 'adah, adalah perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Perkara yang luar biasa yang tidak biasa dilakukan oleh manusia lainnya, maka itu disebut dengan karamah. Jadi waliullah terkadang ada padanya karamah dan belum tentu juga terdapat padanya karamah. Akan tetapi waliullah adalah setiap orang yang beriman dengan iman yang benar dan dia menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan, maka dia adalah waliullah meskipun tidak ada karamah padanya. Ya. Jadi karamah itu nilai lebihnya. Jadi tidak setiap seorang wali dia pasti punya karamah, tidak. Ya, tetapi seseorang yang diberikan karamah karena ketakwaannya, diberikan perkara yang khariq minal 'adah, yang luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lainnya, dan dia beriman dan bertakwa, maka dialah itu adalah kelebihan di atas kelebihan, nurun ala nur. Ya. Lain halnya jika seseorang diberikan kelebihan, sesuatu yang luar biasa di luar akal, akan tetapi dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia bukan waliullah, akan tetapi dia adalah wali syaitan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus memahami, ya. Jadi definisi wali menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan adapun karamah yang diberikan kepada wali, maka itu adalah kelebihan di atas kelebihan karena keimanan dan ketakwaannya. Kalau seseorang mendapatkan kelebihan, ya, sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, tetapi dia tidak beriman, tidak bertakwa, dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan wali karena dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula," kalau kamu melihat seseorang, yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan dia bisa terbang di atas langit, fala taghtarru bihi, jangan kamu sampai tertipu dengannya. Ya. Akan tetapi lihat dulu, hatta ta'radu, ya, sampai kamu melihat amalannya tuwafiqu al-Qur'an wa sunnah, sampai kamu melihat amalan-amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap waliullah itu memiliki karamah, keajaiban, ya. Akan tetapi setiap waliullah adalah yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Syekh melanjutkan, wa min karamatillahi li awliya'ih, dan di antara karamah Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahf. Adalah kisah Ashabul Kahfi. Dan ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Surat berapa itu? Surat berapa? Ya, yang pertengahan ya. Surat ke-18. Jadi di dalam surat Al-Kahfi maka disitu dijelaskan tentang karamah.
sebelum surat Maryam. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah para penghuni Al-Kahf, yaitu para penghuni goa. Ia diceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah kamu mengira bahwasanya ashabul kahfi war-raqim? Dan para ulama tafsir menjelaskan ar-raqim ini memiliki beberapa makna. Salah satu yang menjelaskan ar-raqim itu adalah anjingnya. Ada yang menjelaskan juga itu adalah batu, ya, di mana terdapat di dalam gua tersebut. Kanu min ayatina ajaba. Yang mana cerita Ashabul Kahfi termasuk dari tanda-tanda kami yang sungguh menakjubkan, yang sungguh mengagumkan. Yang mana diceritakan Ashabul Kahfi, yaitu mereka-mereka ini adalah orang, ya, yang mana mereka meninggalkan kampung halamannya dikarenakan mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara mereka memberikan nasihat. Bagaimana kalau kita tinggalkan kampung ini kemudian kita pergi ke gua, ke kahfi dalam rangka untuk menghindari kejelekan, kemungkaran yang ada pada kaumnya. Maka kemudian Ashabul Kahfi ini tinggal di dalam gua tersebut, ya. Dan ceritakan di sini dengan sangat panjang lebar bagaimana mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kemudian kami tutup pada telinga-telinga mereka, yaitu kami tidurkan mereka di dalam gua dalam beberapa tahun, ya. Tapi yang benar selanjutnya dijelaskan bahwasanya mereka tertidur di dalam gua sebanyak berapa tahun? 309 tahun. Salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi 300 tahun lebih 9 tahun, 309 tahun. Dan saat mereka berada di dalam gua itu Masya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, cacing-cacing, benda-benda itu tidak memakan jasad mereka. Dan ini salah satu karamah dari Ashabul Kahfi, tatkala mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam gua, karena mereka khawatir untuk terjerumus di dalam kemusyrikan kaumnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menjaga jasad mereka selama 309 tahun tidak dimakan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan di sini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an, jika tatkala matahari itu muncul dari sebelah timur, maka kemudian Allah, ya, Allah membuat mereka itu berpindah tubuhnya ke arah mana? Kalau dari timur dia ke arah kirinya supaya tidak terkena matahari. Kemudian tatkala matahari itu muncul dari sebelah terbenam di sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan tubuhnya ke sebelah kanannya, ya. Jadi ini semua adalah merupakan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lari dari kaumnya yang mana mereka diperintahkan untuk menyembah berhala. Di sini dijelaskan وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami teguhkan, kami ikat hati-hati mereka, إِذْ قَامُوا, tatkala mereka berdiri, ya. Tatkala mereka diperintahkan oleh raja, yaitu pemimpin kaumnya, ya, untuk mereka menyembah berhala, untuk mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka justru mengatakan, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Mereka mengatakan Rabb kami Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan pernah menyeru meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kunna idzan syatata. Dan kalau kami mengucapkannya, kami menyuruh kepada selain Allah, maka niscaya kami berada di atas kesesatan. Maka inilah bagaimana kuatnya akidah mereka Ashabul Kahfi yang menolak untuk menyembah berhala, kemudian mereka lari ke gua,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tertidur selama 309 tahun dan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad mereka yang masih utuh, yang masih sempurna. Jadi ini merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, ya, memberikan pertolongan kepada hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sehingganya Allah menyelamatkan mereka dari kemusyrikan dan kemudian Allah menghidupkan mereka di zaman yang tidak lagi terjadi kemusyrikan di dalamnya. Jadi ini yang terdapat di dalam Ashabul Kahfi. Jadi kaumnya adalah kaum yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lari ke dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh juga mengatakan, wa qissatu Maryam radhiyallahu anha indama jaa al-makhat, ya, dan kisahnya Maryam radhiyallahu anha tatkala jaa al-makhat, ya, yaitu sakit karena dia telah mengandung yang sangat berat, ya. Di dalam surat Maryam dijelaskan, fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya, maka dia Maryam mengandungnya. Mengandung siapa? Isa. Padahal Maryam tidak pernah disentuh, ya, tidak pernah berhubungan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk memberikannya yaitu anak. Fantabadat bihi makanan qasiyya, kemudian Maryam mengasingkan diri di tempat yang jauh. Fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah, maka kemudian dia merasakan sakit, ya, karena dia mau melahirkan. Ila jid'in nakhlah, sampai dia bersandar kepada batang pohon kurma. Qalat ya laitani mitu qabla hadza, kemudian dia berkata ya laitani. Ini adalah kalimat kekecewaan, kalimat mengeluhnya Maryam, ya. Maka dia mengatakan, wahai betapa baiknya kalau saya itu mati saja, wa kuntu nasyan mansiya, dan saya dilupakan dan tidak diperhatikan oleh kaumnya, karena dia malu. Bagaimana seorang Maryam, seorang yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hamil tapi tanpa tahu siapa yang menghamilinya. Fanadaha min tahtiha, maka kemudian Jibril memanggilnya dari arah yang lebih rendah, ya. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kamu, yaitu telah menjadikan di bawahmu adanya anak sungai. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya, dan goyangkanlah pohon itu, ya, bi jiz'in nakhlah, dengan batang pohon, ya, yang telah dia sandarkan, disuruh digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Jibril, tusaqit 'alayki rutaban janiyya, maka saya akan jatuhlah, berguguranlah, yaitu rutaban janiyya, buah kurma yang masak padamu. Dan ini merupakan karamah, ya. Termasuk karamahnya adalah dia diberikan anak, akan tetapi tanpa ayah. Dan para ulama bahkan mereka berikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Maryam ini termasuk nabi, ya, tetapi pendapat ini pendapat yang marjuh, tidak kuat, ya, karena nabi itu semuanya laki-laki, ya. Akan tetapi di sini digolongkan mereka atau Maryam termasuk dalam waliullah. Dia bisa hamil, mempunyai anak, akan tetapi tanpa memiliki ayah, memiliki tanpa berhubungan, ya, dengan suaminya. Kemudian juga di sini dikatakan, ya, bahwasanya tatkala dia bersandar di pohon kurma, fa amaraha Allahu an tahuzza bi jiz'iha, Allah memerintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma tadi supaya jatuh, yaitu kurma-kurmanya. Wa rizqullahi laha radhiyallahu anha, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala biwujudi fakihati syita indaha fis saif, dengan adanya buah asyita, ya. Buah syita itu apa, ya? Syita itu musim dingin, ya. Tatkala dia berada di musim panas. Wa fakihati saifi fis syita, dan sebaliknya, dia mendapatkan buah yang harusnya ada di musim panas tapi dia mendapatkannya di musim
di musim dingin. Yaitu dengan kisahnya ini tadi, dia menggoyangkan pohon kurma ya, yang bukan pada musimnya tetapi dia mendapatkan buah tadi. Dan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan karamah. Sesuatu yang aneh di luar kebiasaan, tidak ada pada musimnya tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu sebagai rezeki bagi Maryam radhiyallahu anha. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh juga menjelaskan di sini dan wa qissatu Asaf katibi Sulaiman, dan kisahnya Asif sekretarisnya Sulaiman. Ya. Dan ini bisa kita lihat di dalam surat An-Naml. Ya. Jadi bagaimana ini langsung saja ya. Jadi bagaimana tatkala ya burung hudhud ketika Nabi Sulaiman itu mengumpulkan ya apa namanya makhluk-makhluknya yang dia kuasai, dan diantaranya adalah para burung ya. Kemudian ketika dicek maka ada satu yang tidak hadir, namanya siapa? Hudhud ya. Kemudian Nabi Sulaiman ini memberikan ya, karena ketidakhadirannya maka dia ingin mengazabnya, memberikan hukuman kepadanya. Dia akan menyiksanya atau menyembelihnya kalau dia tidak punya uzur, tidak punya alasan yang bisa dibenarkan. Maka kemudian datanglah Hudhud ya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku telah mendatangi kamu itu dari negeri Saba dengan kabar yang yakin. Jadi dia dari negeri Saba, dan Nabi Sulaiman tatkala itu kerajaannya ada di mana? Palestina, yang biasa kita kenal dengan Haikal Sulaiman ya. Jadi Haikal itu awalnya dibangun oleh Nabi Daud, kemudian disempurnakan oleh Sulaiman ya. Jadi kerajaannya kerajaan yang sangat besar, sampai makhluk-makhluk itu juga dikuasai, dan para jin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Maka kemudian dia datang dan dia memberikan alasan, sesungguhnya saya mengetahui apa yang belum kamu ketahui. Sungguh saya telah datang dari negeri Saba, dan dia melihat di sana ada kerajaan yang sangat besar, dan dia memiliki arsy, yaitu singgasana yang amat sangat agung. Dan dijelaskan arsy-nya, tempat duduknya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari berlian, dan arsy-nya itu ditutupi dengan 7 pintu. Dan setiap pintu itu ada gembok-gemboknya dan ada penjaganya ya. Jadi saking agungnya arsy-nya Ratu Bilqis ya. Jadi pemimpin kerajaan Sabaiyah. Maka kemudian dia menceritakan bahwasanya dia mendapati suatu kaum, yaitu kaumnya siapa tadi? Siapa? Ya, Ratu Bilqis kerajaannya. Dia menyembah matahari. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia setelah dia menceritakan kepada Sulaiman, Sulaiman menuliskan surat kepada Bilqis supaya dia tunduk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah kamu wahai Hudhud dengan suratku ini, dan kemudian lepaskanlah, jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, dan kita lihat apa balasan dari mereka ya. Jadi suratnya adalah ajakan supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menyembah matahari. Maka kemudian ya, Ratu Bilqis yang mana dia pernah tahu tentang kerajaannya Sulaiman. Ini kerajaan Sulaiman, ini kerajaan yang besar, yang mana kekuatannya kalau dia datang kepada suatu negeri, orang-orang yang mulia menjadi orang-orang yang hina. Semuanya akan dihancurkan oleh mereka apabila mereka tidak tunduk kepada kerajaannya Sulaiman. Sebagaimana kata Bilqis, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Ratu Bilqis mengatakan, sesungguhnya ya, raja-raja yang maksudnya adalah kerajaan Sulaiman ini tadi, jika mereka memasuki suatu wilayah afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan. Kalau dia masuk ke suatu negeri maka akan hancur semua negerinya,
dan menjadikan orang-orang mulianya dari negeri tersebut menjadi orang yang paling hina, dan demikianlah yang selalu mereka lakukan, ya. Jadi begitu hebatnya kerajaan Sulaiman. Maka kemudian Ratu Bilqis karena mereka takut dihancurkan kerajaannya, dia mengirimkan sesuatu dengan utusannya, yaitu mengirimkan hadiah. Tetapi kemudian Nabi Sulaiman menolaknya, ya. Hal ini tidaklah lebih baik daripada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan mereka utusannya untuk kembali lagi ke kerajaan Ratu Bilqis. Ya. Kemudian disebutkan di sini Nabi Sulaiman ingin, ya, supaya arsy-nya tadi yang membuat mereka silau, yang sangat besar, sangat agung, ya, yang dikelilingi dengan 7 pintu dan semuanya digembok, ya, dengan gembok, karena saking mulianya arsy tersebut yang menunjukkan inilah kekuatan, ya. Jadi biasanya kerajaan-kerajaan itu memiliki sesuatu yang dibanggakan, ya, baik itu istana yang sangat besar atau kemampuan gedungnya, ya, pertahanannya, bentengnya, dan ini salah satunya adalah arsy-nya yang sangat azim disebutkan, yang sangat mulia. Maka kemudian Nabi Sulaiman ingin mengambilnya, ya. Kemudian dia mengatakan, qala ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni bi muslimin. Dia mengatakan, wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang bisa untuk mendatangkan arsy-nya tersebut, ya, yang mereka berbangga dengan arsy-nya, dengan singgasananya, sebelum mereka datang dan mereka menyerah kepadaku ke sini, ya. Maka di sini nanti disebutkan ada karamah salah seorang yang saleh. Yang pertama berkata Ifrit. Siapa Ifrit? Adalah jin, ya. Disebutkan Ifrit ini merupakan sayyidnya, pemimpinnya para jin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Sulaiman, ya, dia mengatakan, Ifrit berkata dari kalangan jin, sesungguhnya aku atika akan membawa arsy-nya, yaitu Ratu Bilqis, kepadamu qabla an takuma min maqamik, sebelum kamu pindah dari tempat duduk kamu. Dan raja atau Nabi Sulaiman, ya, jadi beliau ini adalah seorang nabi dan raja, Masya Allah, ya. Jadi beliau punya kebiasaan duduk di singgasananya itu ketika fajar sampai tengah hari, sampai zuhur, ketika matahari sudah naik. Maka itulah waktu, yaitu Nabi Sulaiman duduk sampai tengah hari, kemudian baru dia meninggalkan singgasananya. Jadi Ifrit mengatakan, sungguh saya akan mendatangkan, ya, arsy-nya, singgasananya Bilqis sebelum kamu, yaitu bangun dari tempat dudukmu, yaitu ada waktu dari fajar sampai zuhur, dan ini terlalu lama. Kemudian qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan, yang dia memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sesungguhnya aku akan mendatangkannya kepadamu wahai Sulaiman dengan arsy-nya, dengan singgasananya Ratu Bilqis yang agung, sebelum kamu mengedipkan matamu. Hebatan mana, Pak? Hebatan jin Ifrit apa orang saleh tadi? Orang saleh tadi, Masya Allah, ya. Dan disebutkan di sini yang dimaksud dengan orang yang saleh tadi itu adalah Asif bin Barkhiyah. Jelaskan oleh ulama tafsir, beliau itu adalah seorang sekretarisnya Nabi Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhiyah. Ulama tafsir menjelaskan itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama, yaitu Asif ini tadi rajulun saleh, termasuk orang alimnya, ya, di kerajaan Nabi Sulaiman, dan termasuk kerabatnya juga, punya hubungan darah dengan Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutkan itu adalah malakun minal malaikah, salah seorang malaikat dari malaikat-malaikat, ya, yang mengatakan tadi, yang akan mendatangkan arsy-nya Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ada ulama yang menjelaskan juga bahwasanya itu adalah Jibril alaihissalam, adalah malaikat Jibril. Kemudian yang keempat mengatakan bahwasanya itu adalah Nabi Sulaiman sendiri yang mengatakan, ya. Jadi di sini dhamirnya dirubah. Jadi qala alladhi indahu ilmun, berkatalah orang yang dia memiliki ilmu
maksudnya itu adalah Sulaiman. Ini ulama yang lain menjelaskan kalau itu adalah Sulaiman sendiri. Ana atika, sungguh saya akan mendatangkan kepada kamu, tapi bukan kepada Sulaiman, kepada siapa? Ifrit tadi. Jadi dhamirnya dirubah, ya. Sungguh saya orang yang saleh itu akan mendatangkan kepada kamu, aku akan mendatangkan kepada kamu Ifrit sebelum kamu mengedipkan matamu, ya. Tetapi yang paling rajih, yang paling kuat itu adalah salah seorang yang saleh termasuk ulamanya di zaman tersebut, yaitu Bar-Asif bin Barkhiyah, ya. Maka kemudian falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihatnya, ya, karena hanya sekejap pandangan mata saja, ya. Jadi Nabi Sulaiman ketika diperintahkan untuk melihat ke tempat yang jauh, kemudian dia menahan pandangannya sampai mengedip, maka seketika itu juga hadir singgasananya Ratu Balqis di hadapannya. Maka kemudian tatkala dia melihat mustaqiran indahu, berdiri tegak singgasana Ratu Balqis di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini merupakan keutamaan dari Rabbku. Lihat bagaimana Masya Allahnya orang yang saleh tadi. Dia tidak mengatakan hadza min fadli, tapi min fadli rabbi, dari keutamaan Rabbku. Ini menunjukkan kesalehannya tersebut. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di sini merupakan karamah, ya, yang ada pada seorang yang saleh tadi yang disebut oleh para ulama, yaitu namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Karena kesalehannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengalahkan kehebatan jin Ifrit tadi, ya. Padahal dia mengatakan sebelumnya kepada Nabi Sulaiman, saya akan mendatanginya, membawanya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya saya ini benar-benar qawi, kuat, amin, dan sangat amanah. Lihat bagaimana sombongnya jin Ifrit, ya, kepada Nabi Sulaiman. Tapi lihat orang yang saleh tadi, ya. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya Pak? Ya, azan dulu ya.
Ya, kita lanjutkan. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Itu disebutkan sudah 3 kisah ya, tentang bagaimana karamah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga menjelaskan di sini wa qissatur rajulil ladzi amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Adalah tentang kisahnya orang ya yang melewati suatu tempat, suatu qaryah, suatu wilayah, wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 259 ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang yang melewati suatu desa, suatu tempat, wa hiya khawiyatun yang runtuh ala urushiha ya. Jadi atap-atap itu pada runtuh, dan ini menunjukkan kehancuran yang sangat di dalam desa tersebut. Dan dijelaskan ulama tafsir yang dimaksud desa tersebut adalah yaitu perkampungannya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Jadi termasuk kebiasaannya ya. Jadi apabila kaum Bani Israel mereka itu saking sangat durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hancurkan ya wilayah mereka. Allah akan hancurkan kampung mereka sehingga tidak tersisa sedikit pun. Maka kemudian ada orang yang dia melalui desa tersebut yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai atap-atapnya runtuh, maka ini menunjukkan kehancuran yang dahsyat ya. Jadi sampai puing-puing itu rata semua, sampai atap yang tinggi tadi menjadi di bawah tanah, maka ini menunjukkan kehancuran yang sangat dahsyat. Dan disebutkan para ulama ahli tafsir yang disebut atau yang dimaksud dengan orang yang berjalan tadi, yang melalui suatu desa tadi, itu adalah Uzair. Siapa Uzair? Uzair itu adalah nabi ya. Makanya termasuk kisah ini sebenarnya adalah mukjizat ya, karena terjadi pada nabi. Dan orang-orang Yahudi sampai mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah ya. Uzair itu adalah anaknya Allah. Seperti orang-orang Nasrani, mereka mengatakan waqalatin nasara Isa gimana? Isa bin Maryam itu adalah anak Allah juga ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah Uzair. Dia melewati kampungnya orang-orang Bani Israel yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia mengatakan, lalu bagaimana Allah bisa menghidupkan ya kampung ini yang hancur lebur ya setelah Allah menghancurkannya. Jadi dia ingin mengetahui bagaimana mungkin ya, bagaimana sih kebesaran Allah sampai dia bisa menghidupkan lagi tempat atau kampung yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Kemudian Allah mewafatkannya. Siapa tadi? Uzair. Mi'ata 'amin, 100 tahun ya, tsumma ba'atsah. Kemudian membangkitkannya lagi, menghidupkannya lagi. Qala kam labista. Kemudian Allah mengatakan, berapa tahun kamu tertidur atau yaitu berapa lama kamu tinggal di kampung tersebut? Dia mengatakan qala labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal di kampung tersebut sehari atau beberapa hari saja. Kemudian Allah mengatakan qala bal labista mi'ata 'amin. Bahkan kamu telah tinggal di kampung tersebut selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka coba kamu lihat makanan kamu, minuman kamu ya. Dijelaskan makanannya itu adalah roti. Minumannya itu adalah minuman sari buah ya. Dan di sana ada anggur-anggur juga. Ya. Kemudian lam yatasannah, tidak berubah. Jadi termasuk mukjizatnya ya adalah makanan dan minumannya itu tidak berubah. Kemudian Allah mengatakan wanzur ila himarik, dan kamu coba lihat ya kepada himar kamu, kepada tunggangan kamu tadi, yaitu himar keledainya. Walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Jadi dikisahkan bahwasanya keledainya Uzair ini tadi itu sudah tinggal tulang belulang, bahkan sudah menjadi tanah, sudah tidak terlihat lagi ya. Jadi untuk makanannya itu dibuat tetap baik ya, tidak termakan, tidak busuk
tidak hancur, tetapi hewan tunggangannya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 100 tahun ya, sehingga mati dan menjadi tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk melihat bagaimana tanah tadi itu kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tulang belulang ya. Jadi tanah yang sudah hancur lebur, yang sudah menjadi tanah, kemudian berubah sedikit demi sedikit menjadi tulang. Dan kemudian tulang itu satu persatu terkumpul dan kemudian saling menyambung ya. Setelah menyambung kemudian diberikan muncul daging dari himar tadi. Jadi rangkanya sudah kebentuk, kemudian diberikan daging, kemudian diberikan kulit, diberikan rambut-rambutnya, kemudian menjadi hidup lagi. Kemudian Allah mengatakan, wanzur ilal izami, lihatlah kepada daging ya, kepada tulang-tulang. Kaifa nunsizuha, bagaimana kami menyusun menghidupkannya kembali. Jadi dia melihat bagaimana tersusunnya kembali. Summa naksuha lahma, kemudian kami membungkusnya dengan daging-daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala sudah nyata nampak bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia menghidupkan apa yang telah dimatikan, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala a'lamu, dia mengatakan aku mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi meskipun di sini termasuk mukjizat karena Uzair itu adalah nabi Allah dari Bani Israel. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan di sini sebenarnya masih banyak kisahnya dibawakan oleh Syekh. Di sini juga ada kisahnya Juraij, salah seorang pendeta. Jadi Juraij ini adalah seorang pendeta yang dia zahid dan dia meninggalkan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Juraij ini selalu melakukan puasa, selalu melakukan salat ya, tidak pernah berhubungan dengan dunia. Dia meninggalkan dunia seutuhnya. Akan tetapi tatkala itu dia beribadah kepada Allah, dia memiliki orang tua, seorang ibu ya. Kemudian Juraij ini memiliki suatu tempat ya, sauma'ah, yaitu seperti kuil yang mana dia bersendirian di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya datang memanggil Juraij, ya Juraij. Akan tapi Juraij bimbang karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih ibadahnya kepada Allah atau memilih ibunya yang itu juga merupakan ibadah. Tetapi karena Juraij ya, dia ahli ibadah yang dia mungkin karena kurang ilmunya ya, jadi dia harusnya ibadah kepada Allah yang wajib kita dahulukan kepada Allah. Tetapi kalau itu sunnah maka wajib kita untuk mentaati orang tua. Karena Allah mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar kamu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selainnya ya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah ya. Jadi Juraij tidak menggabungkan dua ketaatan ini ya. Kemudian tatkala itu ibunya memanggil sampai hari yang ketiga, kemudian ibunya marah, ibunya sedih ya. Bagaimana anaknya yang selalu ibadah taat kepada Allah tetapi dia tidak taat kepada ibunya. Kemudian ibunya berdoa, dan ingat doa orang tua kita itu adalah mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya ibunya mendoakan kejelekan buat si Juraij. Allahumma la tumitu Juraij hatta yara wujuhal mumisat, atau kama qala. Ya Allah, janganlah kamu wafatkan Juraij sampai dia melihat wajah para pelacur ya. Karena dia sangat menjauhi maksiat, dia ibadah saja kerjaannya. Kemudian ada salah seorang wanita ya, yaitu para pezina, ingin mencoba ngetes keimanannya. Dia pembuat fitnah. Dia mengatakan kepada kaumnya, bagaimana kalau aku ingin mengganggu ya, ingin mengetes si Juraij untuk berbuat maksiat. Jadi ingin mengajak si Juraij untuk melakukan zina. Kemudian tatkala wanita itu datang mengetuk pintunya dan melihat dari jendelanya, jadi tempatnya itu tinggi ya, dari atas dia bisa melihat. Kemudian dia melihat seorang wanita itu ingin menawarkan dirinya untuk melakukan zina.
Kemudian Juraij menolaknya sampai 3 kali dan sampai berkali-kali, ya, puluhan kali. Kemudian wanita ini pun akhirnya memiliki siasat. Dia ingin memfitnah si Juraij. Akhirnya karena wanita tadi tidak bisa berzina dengan Juraij, kemudian dia melihat salah seorang ra'il ghanam, ya, pengembala kambing. Kemudian dia mengajak ra'il ghanam tadi untuk berhubungan, ya. Kemudian akhirnya mereka berzina berdua dan hamil. Dan kemudian tersiar kabar dan wanita itu mengaku bahwasanya menghamilinya adalah siapa? Juraij. Ya. Jadi akhirnya dia terfitnah sebagaimana doa ibunya, ya. Kemudian akhirnya para manusia yang tahu tentang kesalehannya si Juraij itu merasa terkaget-kaget. Bagaimana mungkin si Juraij yang ahli ibadah tetapi ternyata dia melakukan zina, ya. Banyak orang yang sangat menyesalinya. Kemudian Juraij akhirnya diturunkan dari tempatnya, tempat ibadahnya. Kemudian dia diikat, dipukuli oleh orang-orang semuanya. Kemudian akhirnya dia ingin dibunuh. Akan tapi ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an, tatkala si Juraij itu dibawa, ya, istilahnya diikat kemudian ditarik rame-rame, kemudian dia melewati sebuah rumah yang itu merupakan rumah tempat berkumpulnya para pelacur mumisat. Kemudian Juraij mengingat dan dia sambil tertawa. Ternyata inilah doa ibuku yang mana dia berdoa, la tumitu Juraij hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan wafatkanlah si Juraij sampai dia melihat wajah-wajah yaitu para pezina, ya. Jadi akhirnya teringat ternyata inilah yang mengakibatkan dia terfitnah, yaitu karena dia meninggalkan ibunya. Karena dia tidak birrul walidain, tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Maka kemudian Juraij sebelum dia dibunuh, ya, kisahnya itu akan dibunuh, disembelih. Kemudian Juraij meminta kepada masyarakat sekitar untuk meminta satu, ya, yaitu kesempatan. Akhirnya dia meminta untuk salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, karena kesalehannya, kemudian dia diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melihat bayinya tadi. Kemudian wanita pezina tadi yang merasa dia dihamili oleh si Juraij membawa bayinya, kemudian Juraij menusukkan, ya, di perutnya tangannya, jarinya. Kemudian dia mengatakan, siapakah ayahmu? Kemudian bayi tadi karena mukjizat atau karena karamah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menunjuk kepada salah seorang, yaitu ra'il ghanam tadi, itulah orangnya. Maka kemudian para masyarakat tersebut merasa terkaget bagaimana seorang anak kecil yang masih sangat bayi, ya, yang masih sangat baru lahir, dia mengatakan zalika abi, itulah ayahku. Maka kemudian akhirnya Juraij itu terlepas dari hukuman tersebut. Dan wanita tadi pezina dan kadzibah, dan dia telah membuat dusta, muftinah, telah membuat fitnah, akhirnya mereka berdualah yang dihukum, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong si Juraij karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mengazabnya karena dia meninggalkan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an, itulah diantara beberapa karamah, kejadian yang luar biasa, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perbedaan antara karamah dengan mukjizat, ya. Di antaranya, kalau karamah itu terjadi kepada orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa, tapi kalau mukjizat itu kepada para nabi dan rasul. Kalau karamah itu biasanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau mukjizat itu sebagai penegas keyakinan untuk apa yang dia dakwahkan tentang kenabiannya, ya. Jadi itu diantara perbedaannya. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Dan karamah itu akan selalu ada sampai hari kiamat, ya. Akan tetapi mukjizat itu terputus dengan wafatnya nabi dan rasul. Tapi kalau karamah itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Setiap pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, yang itu di luar akal kita, maka itu adalah karamah, ya. Kalau kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang rasanya tidak mungkin,
maka itu adalah merupakan tanda kalau kita mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala inna awliya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya, penolongnya, ya, bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan kepada mereka, menyelamatkan dari kezuluman, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, ya. Jadi Allah waliyul muttaqin adalah pelindung kepada orang yang bertakwa, dan wali Allah itu adalah yang mereka bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala dari riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah SAW mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu, dan ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memasuhi waliku yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah aku izinkan peperangan dengannya. Jadi ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an, setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah meskipun tidak memiliki karamah. Setiap orang yang memiliki karamah, ya, yang disangka karamah, sesuatu kejadian yang luar biasa, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman dan bertakwa, maka ini bukan karamah dan dia bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Makanya kita harus pegang kuat-kuat perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru 'alal hawa'i la taghtaru bihi, ya. Kalau kamu melihat seseorang bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, maka jangan kamu tertipu dengannya. Hatta yu'radu amaluhu, ya, yuwafiqul kitab was sunnah, sampai kamu melihat amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Saya rasa cukup karena sudah lewat waktunya. Meskipun kisahnya ini belum semua kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.